Ini sebenarnya suatu video yang saya mikir panjang sekali untuk membuat, tapi karena satu alasan terpaksa saya membuat video ini. Dan betul sekali, ini adalah video yang dimana saya akan pada akhirnya membukakan kartu secara langsung, tidak nyerempet atau nggak mengkode-kode. Ini kartu saya bukakan untuk keluarga Ria Ricis dan Teguh Rian, dan kita akan lihat seperti apa sebenarnya kondisi rumah tangga mereka ini, karena banyak sekali polemik yang muncul sejak mereka berdua ini dikabarkan memiliki masalah. Polemiknya adalah berita-berita yang terus kemudian bermunculan, apakah betul atau tidak kita tidak tahu. Ada juga pertanyaan, jangan-jangan ini apakah settingan atau memang nyata adanya, kita juga belum tahu. Tapi kali ini saya terpaksa membuat video ini karena adanya permintaan dari salah satu fans Ria Ricis atau The Ricis yang mend-DM saya. Ini satu di antara mungkin puluhan, mungkin lebih dari 100 yang meminta saya membuka kartu untuk Ria Ricis dan Teguh Rian. Tapi karena saya kenal personal, saya tidak ingin masuk ke dalam rumah tangga mereka berdua. Tapi permasalahan terus kemudian timbul adalah karena orang ini membayar saya secara profesional. Jadi dia ini mentransfer uang, di mana biasanya orang menanyakan tentang dirinya, tapi kali ini dia menanyakan tentang seseorang yang diidolakan, seseorang yang dia mengaku disayangi ini tadi. Dan orang tersebut ya terpaksa harus saya bacakan karena dia sudah membayar saya secara profesional. Saya nggak punya alasan lagi untuk tidak membacakan. Maka jika kalian selama ini bertanya-tanya, ingin mengetahui dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi, ingat, ini bukan sesuatu yang sebenarnya terjadi, tapi apa yang kartu saya lihat tentang apa yang mungkin atau diduga terjadi antara Ria Ricis dan Teguh Rian dan hubungan keluarga mereka atau rumah tangga mereka. Dan kita akan mulai sebentar lagi. Jadi untuk kalian semua yang mungkin saja penasaran, ini mungkin akan jadi sebuah perakiraan yang mungkin akan ada. Tapi ingat, jangan langsung dipercaya karena sifatnya ini semua dari kartu. Dan tanpa menunggu lama, untuk kalian semua, The Ricis atau bukan, fans Teguh Rian atau bukan, kita akan coba buka. Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya miliki, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada di antara mereka berdua. Dan kita akan mulai sekarang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pastikan kalian menonton hingga selesai agar kalian tidak salah paham. Dan jika kalian menyukai konten seperti ini, pastikan kalian like, subscribe, dan juga kalian bagikan kepada orang-orang yang kalian rasa memerlukan untuk melihat video ini. Karena setiap saya membaca public figure atau selebriti atau artis, ini bukan tentang mereka. Ini tentang kalian semua yang mungkin saja memiliki satu permasalahan yang sama. Saya melihat bahwa Ricis sekarang dalam kondisi harus menjaga kesabaran, juga Teguh Rian. Jadi kalau kartu ini muncul artinya ada sesuatu yang besar, sesuatu yang menimpa mereka, sesuatu yang mungkin mereka tidak inginkan tapi harus dihadapi. Kesabaran adalah kartu di mana kita harus menimbang-nimbang. Kadang berpikir untuk ya, kadang tidak, kadang ke kiri, kadang ke kanan seperti gambar ini. Salah satu kaki ada di daratan, satu kaki lagi ada di air. Dan dia menimbang-nimbang menggunakan cawan perak dan cawan emas. Dan orang ini pun ini dikisahkan adalah seorang androgen atau bukan laki-laki, bukan perempuan. Ingat loh, bukan seperti yang di dunia nyata. Kalau dunia nyata kan tubuhnya laki-laki tapi berkelakuan seperti perempuan. Tapi kalau ini memang dalam legenda ada seseorang yang lahir memang dia ini bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi ingat, itu hanya di legenda. Kembali lagi di sini, kalau dilihat dari kartu, saya pastikan bahwa mereka berdua ini sedang dalam masalah. Ria Ricis dan Teguh Rian sedang tidak baik-baik saja. Ini boleh saya konfirmasi menggunakan kartu saya. Sehingga kalau wartawan ketemu sama salah satunya, terus kemudian mereka mengaku bahwa oh kami baik-baik saja dan sebagainya, mereka tidak. Mereka ini sepertinya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tapi ingat, ini kartu saya. Apakah mereka sedang bersama? Ataukah mereka berpisah tempat tinggal? Yuk kita akan lihat. Karena kemarin itu sempat ada berita di mana anaknya ini kadang sama sang ayah, kadang sama sang ibunda. Kita akan lihat. The Two of Wands. Seseorang yang menerawang jauh. Dia ini belum mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi dia bersiap-siap
ke sesuatu yang akan dia jalani. Dia sedang menghitung, dia sedang memperkirakan, dan dia sepertinya akan embarking on a long journey. Jadi kalau saya lihat ini, sepertinya memang benar mereka ini tidak serumah. Sebenarnya memang mereka sudah tidak satu, kan ada nih, mereka serumah tapi nggak satu tempat tidur. Mereka satu kamar tapi bertidurnya nggak bersamaan. Terus kemudian ada lagi yang mereka ini satu rumah tapi mereka ini bepergian. Terus kemudian nanti pas malam mereka bareng. Tapi kalau saya lihat ini nggak satu atap lagi. Dan sepertinya mereka berdua ini memang beneran nggak settingan. Jadi kalau saya kira di sini sangat besar kemungkinan mereka berdua ini sedang ya berpisah rumah. Apakah mereka akan berpisah dalam kehidupan nyata? Nah, kita akan lihat. Di Hierophant, mereka sepertinya seeking guidance, mencari seseorang untuk dimintai pendapat. Nah, kalau seperti ini, saya kok agak-agak deg-degan dan takut. Jangan-jangan mereka memang berniat untuk berpisah atau bercerai. Ada sebuah pembicaraan menuju ke arah sana. Kalau dari kartu Hierophant, mereka mencari tahu, bahkan jangan-jangan mereka sudah ke pengadilan. Ini sesuatu yang saya takutkan. Kalau kartu ini muncul, bisa jadi ini adalah satu langkah besar yang akan terjadi. Dan jika ini sampai terjadi, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Karena saya ingat sekali bahwa Ricis ini sempat di usia tertentu, dia ingin menikah, berjanji kepada almarhum sang ayah untuk segera menikah. Dan saya ingat semua hal-hal yang indah yang dilalui bareng sama Teko Rian ini. Semoga kartu saya ini salah. Semoga mereka ini belum ke pengadilan. Semoga mereka ini belum berjumpa orang-orang yang memang ditakdirkan untuk yaitu tadi ya, memberikan satu guidance dalam pernikahan. Semoga ini semua masih bisa diselesaikan, karena saya nggak kebayang Moana akan seperti apa. Tapi kalau dilihat dari kartu ini sepertinya memang ada sebuah permasalahan. Mereka dihadapkan pada hal mereka harus sabar, dan mereka ini sepertinya berpisah rumah dan sedang dalam sebuah proses. Ini yang saya takutkan. Harapannya ada seorang mediator di sini yang akan mempertemukan mereka, dan mereka bisa, kalau memang ini terjadi, coba difikirkan ulang. Nah, apa sih yang menjadi penyebab ini semua? Menurut kalian apa? Coba tuliskan komentar kalian jika kalian nggak sependapat. Apa yang membuat ini terjadi? Sepertinya kekuatan di antara mereka berdua ini. Kekuatan di mana? Jadi kalau saya lihat dari sini, ini adalah sesuatu yang mereka bawa sebelum mereka ini berjumpa. Sesuatu yang memang sudah kuat dan mengakar dalam diri mereka. Nilai-nilai yang memang ada. Bukan tentang nilai baik dan buruk. Tapi seperti ini sesuatu yang memang sudah ada. Dan mereka ini mungkin saja seperti mereka ini orangnya itu keras kepala. Atau mereka ini sulit untuk berbicara dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang ini born. Jadi enggak terus timbul karena mereka berdua ini berjumpa. Jadi kalau boleh saya katakan, ini sesuatu yang sangat dipengaruhi. Hal-hal yang mereka bawa, sifat mereka sebelum mereka ini berjumpa. Lalu apa yang akan, kalau boleh kita artikan dalam satu kalimat, dalam satu kata maksud saya. King of Wands ini kalau boleh saya katakan, cara mereka memandang satu hal. Cara mereka untuk memutuskan hal itu tadi. Jadi kalau boleh saya katakan, mungkin komunikasi yang sulit dan juga sepertinya memang nggak ada di antara mereka. Kalau kita melihat sesuatu yang di konten ini, sepertinya itu sesuatu yang mungkin ya konten ya, tapi pada kenyataannya bisa saja ada permasalahan komunikasi di sini. Dan permasalahan komunikasi ini biasanya kalau digabungkan dengan ini, coba saya lihat kartu yang lain lagi. Saya semakin dalam ini semakin, aduh. Yang saya takutkan ada acuh di sini. Ada satu kayak nggak berusaha untuk nggak berusaha untuk, jadi gini, kadang-kadang dalam pernikahan itu pria dan wanita berjumpa, kita tidak sadar bahwa pria dan wanita ini diciptakan berbeda. Wanita itu butuh sekali perhatian, wanita itu butuh sekali untuk didengarkan, wanita itu butuh untuk disayang dan selalu dicurahkan. Nah pria kadang-kadang ini kita itu seperti kita ini lupa kalau kita ini sudah nikah. Jadi kita masih sering nongkrong bareng sama temen, kita itu nggak kasih perhatian yang lebih kepada pacar yang terus kemudian menjadi istri. Terutama saat terus kemudian bisa saja istri ini, terutama kalau kemudian mereka hamil dan melahirkan ya, ada juga kecemburuan istri ini terhadap bukan terhadap anaknya, tapi kenapa suami ini nggak sesayang dia seperti dia sayang sama anaknya. Mungkin kalau seorang suami ini sayang kepada anak, ini kan sesuatu yang wajar karena ada darah dagingnya di situ.
nggak darah daging juga ya. Ada satu DNA-nya di situ. Tetapi saat terus kemudian istri ini nggak merasa diberikan kasih sayang yang sama, dia pasti akan merasakan bahwa ini kenapa sih kok lebih sayang kepada anak? Ada hal seperti itu yang saya takutkan. Ini memiliki indikasi, ada dugaan itu bisa terjadi. Dan jika kesulitan komunikasi ini terjadi, nanti yang terjadi di sini adalah sang wanita ini merasa kesepian. Dia merasa sendiri, merasa nggak memiliki seseorang untuk berbicara, dan akhirnya dia ini bisa saja ya memiliki satu ilusi bahwa sang suami ini nggak sayang lagi kepadanya. Hal seperti ini yang terus kemudian muncul. Nah, apakah hanya ini atau tidak? Tapi saya katakan bahwa ini sesuatu yang paling penting. Ada hal yang lain tapi ini yang paling penting, komunikasi. Dan ingat itu tadi, kadang-kadang laki-laki ini tidak berubah menjadi suami. Dia masih sering yaitu tadi, bepergian sama temennya, nggak memperhatikan dengan lebih baik lagi, mendengarkan dengan lebih seksama. Dan ini satu kendala yang mungkin tidak dirasakan tapi pasti akan dirasakan oleh seorang istri. Nah, kita lebih ingin membahas sesuatu yang mungkin saja dipertanyakan karena mengingat bahwa ya Ria Ricis ini jauh lebih terkenal, secara finansial dia jauh lebih memiliki dibandingkan Teuku Ryan yang juga akhirnya masuk dalam pernikahan ini tadi. Tapi di sini pesan yang ingin saya sampaikan dengan sangat-sangat seksama adalah coba dirasakan lagi perasaannya. Coba dirasakan lagi tentang apa yang akan diperjuangkan di sini. Dan untuk Ricis, coba untuk mendengarkan sekali lagi. Untuk Rian, cobalah untuk tunjukkan perjuanganmu. Tunjukkan untuk jika memang ini jalan yang diharapkan, tidak hanya cuma berkata-kata, tapi tunjukkan, ajak satu rumah, ajak untuk ngobrol lagi. Jika memang masih bisa. Jika ini tidak bisa, ada baiknya mereka berdua ini ketemu dengan orang-orang yang, kalau kartu Hierophant tadi saya lihat ini, ketemu dengan orang yang bisa memberikan nasihat, orang-orang yang mungkin bisa menjadi konsultan pernikahan, ngobrol sama beliau ini tadi, curhat tentang semuanya dan sampaikan. Tapi jika ini memang sudah tidak bisa diteruskan, saya nggak kebayang mereka berdua ini akan berpisah. Mereka ini tampak seperti pasangan yang berbahagia dan jangan sampai ini semua akan terjadi. Jadi pesan dari saya di sini adalah satu ya, semoga ramalan saya salah. Kedua, jika memang ternyata tidak baik-baik saja, cobalah untuk ngobrol. Rian perjuangkan Ricis, Ricis lebih mendengarkan. Untuk kalian berdua pertimbangkan Moana baik-baik dan ingat bahwa ini adalah pernikahan di mana kita harusnya menjadi satu pribadi yang berbeda. Laki-laki yang tadinya single harus menjadi seorang ayah dan suami. Istri ini tadi kalau menjadi ibu saya nggak usah ajari. Naluriah akan menjadi ibu. Tapi menjadi seorang istri artinya mendengarkan apa yang disampaikan oleh suami. Dan jangan juga kalau kemarin kayak bermasalah sama orang tua dan sebagainya. Hal seperti ini juga menjadi, nah ini pesan juga kepada laki-laki, jangan terlihat membela ibu. Walaupun kita tahu bahwa kita membela ibu, tapi jangan menjadikan ini seperti sebuah pilihan, istri atau ibu. Karena saya yakin ibu kita juga pasti ingin kita bersama dengan orang yang kita sayangi. Ibu kita pun dulu adalah seorang istri, memiliki seorang mertua juga. Jadi kalau menurut saya di sini ada baiknya untuk mempertimbangkan sekali bahwa kita sebagai seorang suami harus memperhatikan istri juga, terutama jika istri tersebut sudah menjadi ibu dari anak kita. Perjuangkan mereka. Dapatkan mereka, pertahankan mereka. Untuk kalian semua ibu-ibu di luar sana yang mengalami hal yang serupa, yang saya dugakan di sini, semoga kalian semua tetap kuat, tetap tabah demi anak dan keluarga kalian, dan juga tetap ngobrol dengan suami karena ini adalah hal yang paling penting. Dan harapan saya kalian berdua bisa melalui ini semua. Dan untuk kalian semua yang di sana, yuk mari kita doakan semoga apa yang saya bacakan ini salah. Semoga ini sebenarnya adalah settingan, ini semua adalah sebuah cara untuk menaikkan lagi nama mereka berdua. Pengen banget mereka ini melalui ini semua, terus kemudian membesarkan Moana bersama-sama. Tapi terkadang kita tidak tahu, dan semoga kita akan segera dengar dari mereka apa yang sebenarnya terjadi. Dan semoga hal-hal yang baik selalu bersama mereka, keluarga mereka, dan bersama kalian semua, orang-orang baik yang menyayangi keluarga kalian. Dan jika kalian penasaran kenapa saya sekarang ada di sini, nggak di studio saya, ini adalah karena saya sedang mengadakan pertunjukan di Sibolangit, tepatnya di daerah Deli Serdang di Medan, Sumatera Utara, di mana saya akan melakukan pertunjukan selama 10 hari, sudah 3 hari saya lakukan di sini. Jika kalian ada di daerah sini, silakan kalian menonton di Sibolangit, tepatnya di Hill Park. Kalian nonton di sini sambil mengajak keluarga kalian berjalan-jalan, sambil mengajak orang-orang yang kalian sayangi datang ke wahana di sini. Show-nya free, kalian tinggal membayar pintu masuknya saja ke dalam Hill Park ini tadi dan saksikan keajaiban-keajaiban yang seru untuk kalian
keluarga, dan orang-orang yang kalian sayangi. Show-nya namanya The Secret Garden. Pastikan kalian menonton, dan saya masih akan di sini melewati tahun baru nanti. Dan untuk kalian semua yang tidak berkesempatan ada di daerah sini, selamat melalui tahun baru ini dengan semua kebahagiaan, masa liburan ini dengan semua kegembiraan, dan nanti akan ada tayangan yang akan seperti biasa akhir tahun saya akan coba untuk ramalkan apa yang akan terjadi. Dan saya akan ramalkan bersama dengan orang-orang yang ada di sini dalam pertunjukan saya. Kira-kira akan ada apa di tahun depan? Akan seperti apa kehidupan artis? Akan seperti apa bencana-bencana di tahun 2024 nanti? Dan kira-kira siapa presiden yang akan memenangi pemilu nanti? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.